Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2024. Ya, saya ambil dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat yang pertama dan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Kemudian ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan, ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus, ya, ada nasihat, ya. Ada nasihat, ya. Di dalam Tuhan Yesus ada nasihat, ya. Kita dinasihati oleh firman Tuhan, khususnya pada hari ini, ya, supaya kita tidak lupa, ya. Bersekutulah dengan Tuhan, ya, di dalam kasih dan roh, ya. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, ya, tentu ada kasih, ya. Hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan, ya, di dalam segala hal, ya. Roh Kudus adalah penghibur kita, ya, menghibur kita. Yang lemah dikuatkan, ya. Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu gunanya Roh Kudus itu, ya. Persekutuan, ya. Jadi kita harus bersekutu dengan doa, persekutuan, ibadah-ibadah, ya. Baik di gereja maupun di rumah tangga, kita harus lakukan itu, ya. Baca Alkitab juga, ya. Firman Tuhan kita harus pelajari, lakukan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, dan mau melakukannya. Ya. Ada kasih mesra, ya. Kasih mesra dari Tuhan Yesus. Ada belas kasihan dari Tuhan Yesus, ya, karena kita anak Allah, ya. Kalau kita dikasih berkat, kita jangan lupa, oh ini dari Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Jadi Filipi 2 ayat yang pertama sudah jelas, ya, sudah. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, mesra, dan belas kasihan, ya. Jadi kita jangan lupa akan kuasa Tuhan Yesus itu, ya. Di ayat yang ke-30, Filipi 2 ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, ya. Ia nyaris mati. Jadi Tuhan Yesus itu mati untuk siapa? Untuk kita semua ini, ya. Apalagi mau menjelang Paskah, dia mati di bukit Golgota untuk ulah dosa manusia ini, karena kita berdosa. Makanya Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita semua, ya, supaya dibenarkan. Sebenarnya kita udah tidak ada lagi, udah mati sebenarnya, tetapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita di kayu salib itu. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita, ya. Jadi kita harus percaya kepadanya. Di luar Tuhan Yesus kita binasa, ya Bapak Saudara, ya. Ia mempertaruhkan jiwanya. Jadi Tuhan Yesus mempertaruhkan nyawanya, ya.
Hanya gara-gara kita semua ini, manusia sampah di bawah semua kita. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Yang benar adalah firman Tuhan. Ya, itu yang paling benar. Ya, ia mempertaruhkan jiwanya. Oh, ini luar biasa itu. Ya. Tuhan Yesus mempertaruhkan nyawanya. Rela mati. Ya, untuk kita semua. Ya. Untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi kita harus melayani Tuhan. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Kita harus bayar mahal. Ya. Ya. Bayar mahal, Bapak. Bayar mahal banyak cara. Lahir baru, ya, menjadi pelaku firman, ya. Puasa, baca Alkitab, dan sebagainya. Itu bayar mahal semua. Ya. Orang tuanya sudah bayar kita, sudah lunas. Ya. Jadi kita harus sadar itu. Saya berdoa, bersyukur, saya pelayanan harus berjalan aja, ya, di muka bumi ini, khususnya di konten channel YouTube ini. Ya. Saya menjadi hamba Tuhan, saya bersyukur. Dulunya saya kira saya hanya yang penting gereja, nyatanya tidak. Saya dipakai, dipilih oleh Tuhan. Padahal saya ini orang yang rusak ini sebenarnya. Tuhan masih memakai saya juga. Tuhan mencari orang yang berdosa, bukan orang benar. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Itu luar biasa. Itu luar biasa itu. Lukas 5 ayat 32 itu. Ya, jadi Tuhan datang mencari orang yang rusak, supaya dibenarkan, sadar. Roh-roh kesombongan, roh angkuh, ya, roh tinggi diri, hapuskan semua itu. Ya. Apa salahnya kita pakai roh rendah hati? Itu lebih bagus itu. Tuhan aja rendah hati, apalagi kita manusia nggak ada apa-apa. Ya, rendahkanlah dirimu, maka kamu akan ditinggikan. Itu poinnya, bagusnya. Ya, jangan cuma ya Bapak kita di dunia kaya aja kita mulai sombong-sombong segala macam. Bapak kita di surga itu yang penting, itu kaya, itu kayak memberi kita nafas, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang poin penting. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, mau apa? Yohanes 14 ayat yang kedua. Banyak tempat tinggal. Ya. Di surga sana. Ya. Jadi ini luar biasa firman Tuhan pada hari ini, ya. Rabu tanggal 20 Maret 2024. Masih ingat kita semua. Ya. Khususnya di Filipi 2 ayat yang pertama hingga di ayat yang ke-30. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus yang nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Nah, ini firman-Nya, Bapak Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.